Katanya Gala bukan anaknya Vanessa sama Bibi, gila nggak, otaknya di mana? Mungkin yang 80 juta itu tuh. Terus sebenarnya gue udah nggak mau bahas lagi masalah itu, tapi yang kita bahas di sini fokus ke dalangnya aja. Dalang 80 juta, dalang foto, sama semua ini tuh ada sangkut pautnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Apa kabar Inback lovers, Sambilers dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama Indra Bekti kali ini di Sambil Ngobrol. Gak usah berlama-lama lagi, tamu gue kali ini emang lagi hot-hotnya. Selain namanya juga lagi hot ya, namanya ternyata Kim Hot. This is Kim Hot, how are you? Oh my God, lagi viral di mana-mana ibu kita satu ini. Bukan lagi Say. Gitu ya, Say. Ada di mana-mana. Bonus, gue juga nggak tahu kenapa bisa gitu ya, Say. Betul. Oke, jadi Kim Hot ini adalah teman sekaligus juga manajernya almarhumah Vanessa Angel ya sebenarnya kan. Itu sebenarnya harus dilurusin sih, Okay. nggak manajer yang exactly manajer. Cuman karena gue deket nih sama dia, sama Anggita Sari, kita deket, tinggal bareng segala macem dulu. Dan gue banyak channel ke PH kemana-mana, gue tahu mereka juga kerjanya di entertain, jadi kadang suka gue kasih job gitu. Nah, sebenarnya gue kan udah 20 tahun lebih ya di dunia entertainment ini kan. Ya. Terus kenal sama siapapun gitu, kenal lah ya ceritanya gitu. Gue jarang lihat muka lo sebenernya. Memang kita belum pernah ketemu. Ya, Gue sama betul. lu memang belum pernah ketemu. Bener. Kalau sama kayak Luna gitu, kayak Olga, gue kenal ketemu gitu. Oh, Seperti itu, ternyata ada Mbak. ya. Ada nyata Karena dong ternyata adanya. sempet lo itu ke Singapura, Iya, sempet nomaden. Bali. Sempet nomaden karena pindah-pindah negara. Karena kan gue juga lontong dulu, tapi gue ngaku. Dan seorang tahu gue lontong, gitu ya kan. Jadi kalau orang dengar, ya? si Kim kan dulunya lontong. Ya, memang udah gue ngaku, Bo. Kamu tahu apa itu lontong? Apa sih? Makanan buat buka puasa. Nah, alhamdulillah. Ada sambel nih, lontongnya mana ya? Bener. Nah, ini dia. Lontong sih sebenarnya harusnya dihadirkan. Iya nih, harusnya Karena ada kan lontong. Lo tuh terkenal dengan lontong pocong ya. Iya, ada apa sih dengan itu semua? Apa pocong lontong? Pocong, lontong, puspitong, ketekang. Oke, ini sambil makan gak apa-apa loh, Oh, karena kan gitu. kita nih sambil Aku ngobrol. maunya makan lontong, jangan ntar dituntut, Bo. Jangan. Mendingan ini aja nih, coba dulu. Ini kan Boleh. ada sambal, karena ini acara kita sambil ngobrol. Gimana? Ngomong sambalnya emang harus gitu ya? Sambil Sambel ngobrol. Gila aja gua jadinya begitu. Seneng banget tuh kedatangan kehadiran lo. Gimana rasanya? Kelingking ngetik. Oh, ya. Maaf, lupa. Ya ampun, pedes Puas lo ya di sini ya. banget tau. Kenapa? Gak ada minum lagi. Oh, ada. Say, ternyata minumnya nyata ya, nggak bajangan. Emang bener-bener hot ya. Takut keluar lakinya kalau kepedesan. Lakinya keluar gimana kalau lakinya keluar? Pedes, bro. Udah bro. Jadi nama asli lo siapa sebenarnya? Ya, Kim Hot itu udah balik nama. Itu udah balik nama. Oh, Udah ganti nama resmi. oke. Kim Hot tuh udah ganti nama jadi nama itu Emang sekarang. lo udah balik nama? Yes. Oke. Nama lahirnya bukan itu. Nama lahirnya panjang sekali, terus aku melewati proses sidang dan lain-lain segala macam. Akhirnya ganti. You don't wanna use it anymore. Yeah, I don't wanna use it anymore. Jadi dikubur. Pada saat gua buka nama baru itu, I start to change my name and everything get better. Oh. Get easier. Karena bokap gua kan orang Timur Tengah ya. Dan itu nama gue yang jujur itu muslim banget. Kadang nama itu menyulitkan kita untuk masuk ke satu negara gitu. Jadi dari situ gua start to thinking to change my name gitu. Oke. Jadi sekarang lo itu viral dengan sebutan si pocong lontong ini. Nah, jadi menurut lo ini pocong lontong itu adalah Apa sih pocong lontong itu? Saya juga nggak tahu, Bekti. adalah Apa? Adalah ibu itu. Ah, masa sih? Kayaknya enggak deh. Orang aku lagi live terus spontan aja gitu kan. Aku suka lontong. Oh, gitu. Tapi ada pocong. Waktu itu lagi mengkong. Ketekong. Lagi mengkong. Tapi pakai namanya Puspitong, Bo. Oh, begitu. Gitu. Jadi aku tidak menyebutkan nama itu kan masyarakat yang menginterpretasikan Baik. sendiri. Jadi tidak langsung nggak langsung nuju ke satu orangnya. orang. Ya. Jadi Kalau ada yang masyarakat yang merasa, menilai, kalau ada yang merasa,
ya berarti udah pocong dan ngelontong gitu. Oh, oke. Jadi Ya kan? akhirnya lo viral berawal dari situ sebenarnya. Tiba-tiba pokoknya lo muncul dan banyak yang support lo nih ternyata gitu ya. Secara Ada yang jatuhin juga, say jangan sedih. pastilah ya. Jangan sedih. Oke. Apa yang membuat lo akhirnya jadi mau muncul? Karena ya itu balik lagi, ini ada satu hal yang benar, disalahin. Dan sedih lagi keluarganya loh yang nyalahin gitu. Katanya keluarga sayang, tapi kok mati-matian orang yang udah mati. Kita aja satu Indonesia nih nggak ada hubungan darah, mati-matian ngebersihin nama baiknya gitu, orang udah meninggal. Ini katanya keluarga sayang, tapi mati-matian matiin orang yang udah mati. Sedih lah gue kayak gitu, gila. Karena kejadian yang gak kayak gitu, jadi akhirnya memberanikan diri lah gue untuk keluar dan as long as I can prove it right, buat apa gue takut kan gitu. Yang gue kaget tuh kalau lo lagi live tuh lo banting si si kamera. Loh, gue sampai begitu juga ikutan. Iya, karena gue gitu. emosi, Iya, anjing gitu emang ya. udah ganti handphone 3 kali saya jangan selesai. Karena Gue banting, saya kelepasan emosi, yang satu nyemplung ke kolam, Sumpah. say. Sekarang akhirnya beli yang 10 aja yang biasa. Yang bagus-bagus rusak. ya Allah, Gitu. gara-gara itu. Tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Nggak lah, apa-apa. demi Untuk ya. anak gue yang udah nggak ada kan nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya lo bukan sahabat aja nih sama Vanessa, Dari tapi 2013 masuk 2014. 2013 akhir masuk 2014 tuh dikenalin sama salah satu artis papan atas yang sampai detik ini ngewanti-wanti gue jangan sebutin nama gue, jangan sebutin nama gue karena dia nggak mau terlibat in this case gitu. Karena dia tahu ini kayak never ending story Ya. that has never end gitu. you have a very good English. Really? Yeah, Yeah, because where did you learn it? because I was a lontong in around the world. Around the world. Lontong internasional, Bo. Jadi ketangkepnya juga ketangkepnya di luar negeri. Gue mah nggak di aduh daerah apa sih itu namanya gue lupa. Nggak di klub-klub Jakarta yang keras itu. Oke. Hoi. Hoi. Oke, seorang Kim yang ternyata akhirnya muncul dengan tiba-tiba. Masa sih, Say? Dan banyak yang apa namanya ngedukung sebenarnya, malah banyak pendukung, tapi ada juga yang menjatuhkan juga pasti ada lah ya. Ember. Jadi lo memegang sebuah bukti-bukti nyata. Banyak banget. Tapi itu udah gue kasih ke Bang Patrick, Bang Kentaro. Lawyer gue yang pertama yang khusus fokus di situ. Lawyer yang kedua itu Bang Mirwan untuk another case yang trying to drag me down. Gitu. Jadi lo saat ini juga ikutan malah jadi masuk ke masalah hukumnya gitu. Ya iya dong, karena ini semua terlibat hukum. Karena negara kita kan berbasis Ya, hukum, hukum, betul. negara hukum ada hukum yang berlaku gitu. Lo merasa dirugikan? Untuk pencemaran nama baik gue, yes, gue merasa dirugikan. Tapi kalau untuk case-nya Vanessa pun, ya gue juga merasa dirugikan karena itu sahabat gue. Merasa dirugikannya dari segi apa? Itu kan orang udah meninggal, Bakti. Biarinlah dia tenang. Lu lagi tidur, ada gelas jatuh aja pasti lu bangun keganggu kan. Ini apalagi orang yang udah meninggal. Anak gue sama lakinya udah tenang, masih diberitain yang jelek-jelek, masih diganggu, dibilang bunting duluan. Itu fitnah. Gue bisa membuktikan itu, gue bawa ke hukum, ya that's right, itu aman. Oke. Gitu. Nah, jauh sebelum itu lo juga punya bukti mengenai kasus dia yang mohon maaf ya sebelumnya mungkin yang 80 juta itu tuh. Oke, itu sebenarnya gue udah nggak mau bahas lagi masalah itu. Tapi yang kita bahas di sini fokus ke dalangnya aja. Nah ini jadi berkesinambungan berarti. Dalang 80 juta, dalang foto, sama semua ini tuh ada sangkut pautnya semua. Jadi ada inisial R, itu gue udah komunikasi sama inisial R. Gue udah komunikasi juga sama Mami Ajeng, thank you Mami Ajeng yang nggak mau mencuat ke permukaan. Tapi kayaknya undang deh tuh pakai jubah hitam aja, cowok. Gitu ya, tutup ya. Pakai Suara suaranya. rata ember. Sama Alvina juga terima kasih. Karena 3 orang ini sangat berarti yang mempertemukan gue ke inisial R. Gitu. Yang selama ini jadi tanda tanya dan itu nanti kita akan buat LP setelah case ini semua selesai. Jadi satu-satu biar fokus. Ya. Wow, segitunya lo ya. Oh iya dong, ya makanya kan gue bilang, gue nih orang lain, satu Indonesia orang lain mati-matian bersihin nama baik orang yang sudah meninggal. bener. Masa keluarganya mati-matian matiin orang udah mati, otaknya di mana Bakti? kayak Pernah gitu. ketemu langsung sama Sekali keluarga seumur hidup dan gue nggak mau Vanessa? lagi. Takutnya gue jadi toksik juga. Sekali seumur hidup Sekali kapan? seumur hidup di Rawamangun itu udah lama banget di salah satu PH dulu gue ngedrop Vanessa di situ sama Anggit bareng. Salah satu PH itu FTV. Jadi terus gue nanya, gitu itu siapa? Terus Anggit bilang itu dedinya Vanessa, Mam. Oh gitu. Itu jadi kayak I take a look from far.
gitu. Ada jarak lah gue ngeliat itu. Oke. Untuk saat ini apa yang keluarganya lakukan buat lo nih? Ada counter apa gitu? Jawaban-jawaban apa gitu? Nggak pernah, dia malah menghilang. Gue nggak tahu kemana. Pada saat lo muncul mereka menghilang kayaknya ya? Ember, nggak tahu kemana ya Say? Kemana? Apakah ada di kolong meja? Hello. Atau di belakang lemari Say? Takutkah menurut lo dia? Nggak tahu, saya juga aneh kenapa mereka hilang. Kalau mereka, apa yang gue keluarkan, kalau memang setidaknya gue salah, kan saya bilang kalau memang ada statement saya yang salah, ada fitnah yang saya keluarkan, tolong kasih LP, bikin LP atas diri saya. Saya tunggu sekali. Kalau memang mereka, ya kalau memang mereka merasa ada yang tersinggung nih sama kata-kata gue fitnah atau apa dan lainnya gitu, silakan di LP, silakan di LP. Gue warga negara Indonesia yang baik, gue hidup di Indonesia, gue warga negara Indonesia, ada hukum yang berlaku sesuai negara ini. Ketika gue mendapatkan laporan dari seseorang dan gue ada panggilan BI ataupun BAP, saya akan datang. Saya akan memberikan kesaksian sejujur-jujurnya. Tanpa saya kurangi. Video seronok semua saya keluarkan. Yang malu kan bukan saya. Bener-bener. Seperti itu. Apakah dengan adanya video seronok itu jadi dia tidak mau LP saya? Ini video seronok siapa sih? Ada rasanya. Oke. Nah, tapi sebenarnya dari keluarga nih, balik lagi sama keluarga. Apakah lo merasa dicuekin sama mereka? Oh enggak. Enggak rugi. Jadi enggak rugi? Enggak rugi. Lo kayak mancing nggak? Sebagai maksudnya orang ini kayaknya mau mancing nih. Pansos nih kayaknya gitu. Mohon maaf. Jadi gue tuh sebel banget ya kalau bilang pansos, saya sebel. Mohon maaf sebelumnya. Enggak masalah. Gue takut digaruk sama dia. Enggak dong. Akun yang pansos sama Indra Bekti. Enggak dong. Gue sih sebenarnya. Karena lo di mana-mana sekarang ini lagi. Ya kok bisa gitu ya? Iya. Enggak tahu gue juga nggak ngerti. Berasa apa lo sekarang? Berasa apa ya? Tetap aja bencong. Tetap aja mantan lontong, Bo. Oh, mantan Lontong. Tapi kalau sekarang ada yang mau bayar gede nggak apa-apa. Kan gak munafik ya, kan? Gue gak munafik, gue ngakuin kok di live di semua gue ngakuin. Iya. Sekarang ada yang mau bayar gue gede ya gue akuin lah. Memang itu uang, jangan munafik. Yang penting lu jadi diri lu sendiri, jangan dibatas-batasin, di-skat. Itu gak bisa seperti itu. Bekti. Itulah kenapa dari dulu gue tidak pernah ada di layar kaca. Karena di layar kaca itu dibatasin, harus kenceng umurnya. Oh gitu, iya benar-benar. Oke. Kita di sini aja. Iya benar. Tapi sebenarnya lo pengen juga gak sih jadi artis? Enggak juga. Enggak sama sekali. Gue pengennya jadi penyanyi dari zaman dulu sampai detik ini. Semua teman-teman artis gue tahu gue pengen jadi penyanyi. Dari zaman dulu sampai detik ini. Jadi penyanyi. Bagus suara lo. Kagak bisa nyanyi. Genggam tanganku sayang. Nah, terus? Habis Bekti. Kocak banget sih lo, bener sumpah. Oke, kita mau makan lagi enak dong. ya. Mau pilih yang mana? Aduh. Yang bakso. Aduh. Maaf. Bakso mencolot deh itu gara-gara dia takut. Itu bukan gue. Mantan deh. Nah, itu dia. Maaf ya kalau latanya bisa pilih, aku baca doa biar dapat pahala. Alhamdulillah. Itu refleks, Bo. Nah, ini dia. Gimana rasanya? Pedasnya gimana? Endol ya. Gimana endol? Pas pedes ya? Pedes. Memang Bo. Pedes banget ya, Bo. Alhamdulillah beneran ya saya ternyata. Beneran ini. Pedes mulut lo ya kan? Kalau nggak ada yang Kamu udah pernah coba mulut aku, Bekti? Emang? Tapi enak, nggak apa-apa lagi ya. Aduh. Orang gila. Orang gila, Bo, kita. Nggak boleh Harus gila ya, kalau nggak. Yang penting ya ini dari gue gitu loh, Bekti. Bagus, sebenarnya lo lucu loh. Masa sih? Enggak ah. Gua kan talent ini ya, talent scout kan gue. Oh gitu. Misalnya lo bisa dalam, misalnya akhirnya lo dapetin duit yang lebih dari entertainment, bisa loh. Dengan gaya lo gini. Gue sih sebenarnya gini, kalau gue apa aja pasti gue lakuin, yang penting cuan. Bener. Gitu. Nah sekarang ini apa yang lo lakukan? Akhirnya lo diundang sana-sini dan sana-sini, ada cuan-cuannya nggak tuh? Ya kalau itu mah ya gue gak munafik lah. Mereka ngasih uang transport, Bo. Iya. Masa gue tolak ya kan? Mereka ngasih uang transport. Tapi kalau yang kemarin-kemarin, yang awal-awal itu semua gue udah tayangin juga di live gue di Instagram. Semua itu gue caritiin gitu. Wih. Karena kan ya memang bukan tujuannya awalnya nggak ke situ gitu. Kalau ke belakangnya nanti in the future tiba-tiba ada tawaran-tawaran terus menghasilkan cuan dari situ, ya itu kan udah Ya, di itu luar bonusnya. konteks itu. Betul, Ya, setuju. itu sebagai bonus ya. Kita balik lagi ke sahabat ya. Nggak mau ah. Lo kok? Capek. Capek. Mending ngomong tentang lo ya. Nggak usah juga. Boleh. Oke, jadi tuh sebenarnya yang Vanessa kemarin itu
apa ya, toxic ya sama keluarganya lah. Itu tuh kayak orang tuanya tuh kayak minta duit terus gitu sampai minjem ke lo pada Vanessa di dalam penjara waktu itu ya. Dia Jadi itu perlu dilurusin. Ya, Itu sebenarnya gini. Dulu gue satu geng ya. Sebenarnya satu geng itu kita 4 orang ya. Cuman karena yang kesorot ini Vanessa sama Anggita. Anggita Sarih ya, karena mereka yang public figure, jadi mereka yang lebih banyak. Kalau yang satunya gue sebutin kayaknya nggak perlu karena bukan public figure, percuma juga. Enggak, maksudnya percuma juga, ntar kalian nggak ada yang kenal gitu. Iya sih. Jadi Vanessa sama Anggit tuh udah kayak anak gue, Bekti. Gue ini dituakan kan sama mereka gitu, udah kayak anak gue lah. Jadi namanya gue di sini kan berarti gue berperan sebagai orang tua. Dan pada saat itu kondisinya secara finansial yang lebih memadai itu kondisi finansial gue. Ya balik lagi karena gue ngelontong, gue simpanse di mana-mana, ya kan. Jadi uang gampang. Vanessa butuh uang, terlepas kayak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ya gue bisa backup, namanya gue orang tua. Ada ya gue kasih, nggak ada ya gue juga ngomong nggak ada Neng. Berapa kali Anggita juga belum bayar kuliah semesteran. Gue bayarin dulu 18 juta, berapa belas juta gue bayarin dulu karena honor-honor belum pada turun. Itu kan tanggung jawab gue sebagai orang tua sambung ceritanya di luar gue. Jadi pada saat kejadian itu tiba-tiba gue kaget kok dia minta sampai 30 juta. Gue tanya buat apa? Buat keluarga, buat sekolah, mau masuk sekolah apa lah gue lupa, buat adiknya segala macam. Ya udah oke, gue kasih nih 30. Enggak lama setelah gue kasih 30 kena lah difitnah sama orang sampai harusnya dia berurusan dengan hukum. Tiba-tiba ini lagi mau dipanggil untuk penyidikan atau untuk sidang, gue nggak ngerti, gue lupa. Minta lagi 5 juta. Gue jujur Bekti, duitnya gue nggak masalahin. Minta 5 juta, gue juga nggak pakai, nggak ngoceh gitu. Gue cuma nanya, kok minta 5 buat apa? Gue pikir buat dia. Enggak, buat dikirim lagi. Loh, kemarin kan udah baru seminggu 30, masa minta lagi 5? Buat apa? Ya mam, udah nanti aku ganti sekalian. Bukan masalah gantinya, gue bilang gitu. Gue kirim lah, 5.000 gue kirim. 35 dong. Udah nih, karena gue pikir ya udahlah ya gitu. Namanya dia juga anak gue, biar gimana pun kan Vanessa tuh tetap anak gue gitu. Tiba-tiba dia mau nikah. Dia bilang dia mau ganti. Memang Anggita ataupun Vanessa selama pakai uang gue tuh mereka pasti ganti. Jadi pada saat Vanessa bilang, mam aku ganti ya, aku cicil nih, endorse sudah mulai masuk, kata dia gitu. Terus gue bilang ya udah nggak usah diganti deh Neng. Udah anggap aja kamu kan nikah nih. Aku juga nggak bisa datang. Ya udah anggap aja itu aku kondangan sama kamu. Udah close. Nggak lama, ini kayaknya 2 mingguan lalu gue ketemuan lah tuh sama Mamski sama Waroka sama Meta. Pada saat kita ketemuan, Meta langsung ke gue. Mami, iya Meta kenapa? Kemarin yang uang yang ditransfer aja 30 juta sama 5 juta, itu inget nggak di bulan apa? Oh iya kita Instagram gue kan waktu itu masih bisa login ya. Oh ya udah nih, bukan di Instagram itu gue ngambilnya udah di print out. Ya tapi divalidasi ke Instagram gue juga. Nih tanggalnya segitu, jamnya di Instagram kan ada ya. Begitu dicek, dia juga nyocokin juga nih sama buktinya dia punya. Ternyata di tanggal yang sama ada orang yang mengaku keluarga, tapi mati-matian orang udah mati balik lagi. Pinjem uang dengan nominal yang sama ke Mbak Meta. Untuk apa? Untuk liburan ke Bali. Demi Allah Bekti. Siapa itu? Ya katanya sih keluarga, pokoknya balik lagi. Tapi keluarga kan nggak mungkin mati-matian matiin anak yang udah mati. Ya, seperti itu. Tersinggung kan? Semoga tersinggung. Nungguin gue beneran. Makanya dari kemarin gue di live di mana-mana gue nungguin, tersinggung gue nungguin, gue cari celah gimana caranya biar lu buat laporan. Jadi gue pengen bikin dia malu. Kemarin gembar-gembor tes DNA, ayo tes DNA. Gue biayain, pilih rumah sakit. Di mana ada rumah sakit terbaik di Indonesia, kalau perlu di luar negeri pilih. Nah, ini tes DNA ini apa yang ngebuat lo? Untuk membuktikan, katanya Gala bukan anaknya Vanessa sama Bibi. Gila nggak, otaknya di mana? Lo punya bukti itu? Punya dong. Punya. Apa bukti lo? Jadi Vanessa sama Bibi tuh nikah siri. Tapi bilangnya sama gue dulu nikah agama. Nah gue ini orang yang tidak mengerti terlalu agama, banyak tentang agama. Siri itu agama lah. Nah gue kan tidak mengerti ke situ, Bekti. Gue tidak terlalu mengerti hukum lah. Jadi pada saat Vanessa bilang, mam aku nikah aja deh sama Bibi gitu. Karena awalnya Vanessa sama Bibi tuh, Pak Faisal maaf ya ini akhirnya saya buka lagi nih. Vanessa sama Bibi tuh awalnya tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak. Dan itu hanya orang dekat yang tahu. Ya, itu hanya orang dekat yang tahu. Kenapa akhirnya mereka kabur dari rumah. Mereka tidak mau ada kumpul kebo atau istilah lainnya itu. Mereka melakukanlah nikah agama. Ngomong ke gue. Gue posisi lagi di luar. Mam, aku nikah agama deh sama Bibi. Biar gak ada fitnah dan lain-lain segala macam.
karena mereka takutnya nanti mau ada tinggal bareng apa, takutnya nanti ada surat nikah atau ditanyakan segala macam. Ya udah gue bilang oke, uangnya gimana? Kamu nikah nanti dong. Enggak mam, ini mah nikah resmi doang, nanti ada penghulu, nikah bayi agama doang mam resmi. Emang nggak perlu undang-undang orang, nggak perlu, nanti yang penting ada saksi, ada wali saksi, ada apalah segala macam, gue nggak ngerti. Oke ya udah, butuh dana berapa? Bapaknya Bibi ngasih uang. Kok bapaknya Bibi ngasih uang, keluarga kamu? Nggak apa-apa lah mam, udah nggak usah dipikirin. Jadi semua yang cover keluarga Bibi, iya bapaknya Bibi semua ngasih cek, ngasih transparan semua. Bapaknya Bibi tuh gue tahu. Akhirnya mencret saya dikit. Akhirnya ya udah, gue balik lagi Bekti sebagai orang tua nih, ceritanya gue orang tua. Gue tahu anak gue mau nikah, terlepas tuh nikah siri ataupun nikah resmi, ya gue kasih juga uang lah, pocket money. Ya udah nih buat tambahin gitu, buat tambahan nikahlah mereka. Memang setelah nikah tuh gue sempet kasih kayak job 1-2 lah gue kasih. Neng nih ada endorsean di sini, ada syuting, ada callingan di sini. Udah nih, mereka nikah udah lama, udah sebulan mau masuk bulan kedua lah, gue lupa. Pokoknya udah lebih dari sebulan intinya. Perasaan gue nggak ada ngasih job, gue lagi hektik nih, kondisi gue lagi hektik. Tiba-tiba dia nelfonin gue, nggak gue angkat. Akhirnya ngechat, mam aku telat 4 hari. Terus gue bilang, lah kan nggak ada callingan neng, 4 hari aku nggak ngasih job apa-apa. Gue kondisi lagi hektik, jadi gue nggak connect nih, maksudnya apa. Tiba-tiba dia ngechat lagi, mam bukan itu, aku hamil. Gue kaget tuh. Kasusnya jadi gini maksudnya jadi lagi live, terus ngomong anjing, dimasalahkan. Padahal case-nya